Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabar semuanya? Semoga tetap baik, dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Oke. Di sini saya Fahri Arabi, salah satu anggota kelompok 5 manajemen perubahan. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan tentang tumbuh, berkembang dan bertahannya PT Nestle di Indonesia ini sampai saat ini. Sebelum memasuki materi yang akan saya sampaikan, alangkah baiknya saya memperkenalkan anggota kelompok teman-teman saya, yaitu yang pertama dari di Robi Alam dengan NPM 02 1119325. Selanjutnya ada saya sendiri Fahri Arabi dengan NPM 02 1119327. Selanjutnya ada Pratiwi Nur Absyari dengan NPM 02 1111937, dan juga ada Putri Novitasari dengan NPM 02 1119339, dan yang terakhir ada Jasmine Zikri dengan NPM 02 1119344. Oke, untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan, visi, dan misi dari PT Nestle. Oke, tujuan PT Nestle ini yang tidak lain tidak mungkin adalah berkeinginan kuat untuk memberikan produk-produk yang sehat dan sangat lezat untuk masyarakat di Indonesia maupun di luaran sana. Nah, dan tidak lepas juga PT Nestle ini ingin bersaing dengan perusahaan-perusahaan lainnya agar dapat menguasai pasaran di bidangnya. Nah, tujuan atau visi dari PT Nestle ini juga ada menjamin keuntungan dalam kelangsungan kesehatan hidup dalam jangka panjang dengan keefisiensian modal yang sangat rendah. Lalu ada meraih kepercayaan konsumen menjadi perusahaan makanan dan nutrisi yang terkemuka di Indonesia maupun di luar Indonesia. Lalu ada pula visi dari PT Nestle tersebut adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih sehat melalui produk-produk yang sangat berkualitas, bernutrisi, lezat, dan aman untuk dikonsumsi. Lalu PT Nestle ini memberikan edukasi yang sangat bermanfaat untuk para konsumen yang ia cintainya dalam selalu memberikan edukasi di kemasan-kemasannya. Nah, tujuan visi misi dari PT Nestle ini sudah hampir terwujud dengan kerja kerasnya tim atau karyawan-karyawan dari PT Nestle ini yang membuat kian melesatnya angka pencapaian baiknya dari PT Nestle ini. Nah, tidak lupa PT Nestle ini mempunyai moto, yaitu Passion for our Consumer. Melalui moto ini, PT Nestle selalu berusaha memberikan yang terbaik dari yang terbaik untuk konsumen-konsumen yang dicintainya. Oke, sekian tujuan visi misi dari PT Nestle. Selanjutnya ada sejarah yang akan dijelaskan oleh saudara Jasmine Zikri. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan sejarah dan perubahan apa saja sih yang telah dilakukan oleh PT Nestle hingga saat ini. Jadi pada 1866 hingga 1950 itu merupakan tahun-tahun awal bagi PT Nestle ini, di mana pada 1866 jadi ada sepasang kakak dan adik, yaitu Charles and George Page. Nah, mereka ini membantu untuk mendirikan Angelo Swiss Concentrated Milk Company. Nah, mereka ini memperolehnya dari pasokan susu segar yang berlimpah di Swiss. Nah, mereka juga memanfaatkan nih pengetahuan yang udah mereka pelajari dan mereka dapatkan dari negara asal mereka untuk mendirikan pabrik susu kental manis pertamanya mereka, yaitu letaknya di Eropa, di Champ. Nah, akhirnya mereka udah mulai memasok nih kota-kota industri di Eropa dengan produk yang bermerek Milkmaid ini. Kemudian mereka juga memasarkan ini sebagai alternatif yang lebih aman dan tahan lama daripada susu segar biasanya. Nah, kemudian pada 1867, nah, jadi ada pendirinya Nestle ini, yaitu Henry Nestle. Nah, beliau ini seorang ahli farmasi dari Jerman. Nah, beliau menciptakan produk yang bernama Varin Latte, yaitu artinya tepung dan susu, di Vevey Swiss. Nah, produk ini merupakan kombinasi dari susu sapi, tepung gandum, dan gula. Dan Nestle ini juga menciptakan produk
ini bagi bayi-bayi yang tidak bisa mendapatkan ASI untuk mengatasi tingginya angka kematian bayi pada saat itu. Nah, pada 1873, Nestle ini akhirnya secara resmi hadir di Indonesia melalui impor susu kental manis mereka, yaitu Milkmaid. Nah, kalau di Indonesia ini biasa dikenal sebagai susu cap nona. Nah, pada 1875, Henry Nestle ini akhirnya menjual pabriknya di Vevey kepada 3 pengusaha lokal. Nah, 3 pengusaha lokal ini akhirnya mempekerjakan ahli kimia dan para pekerja ahli untuk meningkatkan produksi dan penjualannya. Nah, 3 tahun selanjutnya, akhirnya terjadilah nih persaingan ketat antara Angelo Swiss Milk Company ini dengan Nestle. Nah, kenapa? Karena pada saat itu mereka ini sama-sama sedang memproduksi susu kental manis dan bubur bayi, produk yang serupa. Nah, kemudian kedua perusahaan ini juga sama-sama sedang memperluas penjualan dan produksinya ke luar negeri. Nah, hingga pada 1882, Angelo Swiss ini berencana ingin mengembangkan usahanya ke Amerika. Nah, tapi salah satu pendirinya yaitu George Page, meninggal dunia yang akhirnya menghambat rencana tersebut. Nah, jadi pada 1902, perusahaan ini akhirnya menjual usahanya di Amerika, yang kemudian membuka jalan untuk merger dengan PT Nestle ini. Nah, 2 tahun setelahnya, akhirnya Nestle ini menjual produk coklat untuk pertama kalinya. Jadi sebelumnya itu Henry Nestle ini pernah memasok tetangganya di Vevey, yaitu Daniel Peter. Nah, Daniel Peter ini menggunakan susu kental manis yang ia dapatkan, ini menciptakan produk coklat komersil pertamanya pada sekitar tahun 1880-an. Nah, selanjutnya memasuki periode Belle Époque. Nah, jadi pada 1905, Nestle dan Angelo Swiss ini udah memiliki lebih dari 20 pabrik dan udah mulai manfaatin nih anak-anak perusahaan di luar negeri untuk membangun sebuah jaringan penjualan yang tersebar dari Afrika hingga Asia, Amerika Latin, dan Australia. Nah, akhirnya menjelang Perang Dunia Pertama, perusahaan ini sempat menikmati periode kemakmurannya atau yang disebut dengan periode Belle Époque tadi, yang berarti masa yang indah. Dan perusahaan ini akhirnya berkembang menjadi perusahaan susu global. Nah, pada tahun itu juga, Angelo Swiss dan Nestle ini bergabung membentuk Nestle and Angelo Swiss Milk Company. Nah, perusahaan ini tuh udah memiliki 2 kantor pusat, yaitu di Vevey dan di Camp. Nah, kemudian mereka ini membuka kantor ketiganya, yaitu di London, untuk mengendalikan penjualan ekspor produk susunya mereka. Nah, beberapa tahun setelah itu, Nestle and Angelo Swiss Milk Company ini menambah varian produknya dengan susu kental tawar dan susu yang disterilkan. Nah, kemudian memasukilah era selanjutnya. Jadi mereka ini melakukan berbagai akuisisi dan Nestle ini akhirnya memasuki area-area baru yang sedang bertumbuh pesat saat ini seperti makanan beku, dan mereka juga memperluas bisnis tradisionalnya dari area susu, kopi, dan makanan ke kemasan kaleng. Nah, perusahaan ini melebarkan bisnisnya ke area farmasian dan kosmetik juga. Nah, Nestle juga pada era ini Nestle juga sempat nih menuai kritik dari kelompok-kelompok aktivis yang menyatakan bahwa produk-produk Nestle ini, produk untuk bayi ini tidak etis. Nah, Nestle kemudian menjadi salah satu perusahaan yang menetapkan kode etik International World Health Organization tentang pemasaran pengganti air susu ibu di seluruh bisnisnya. Nah, jadi pada 1969, Nestle ini memasuki bisnis air mineral dengan membeli sahamnya Vittel. Nah, Vittel itu apa? Vittel itu produk air minum dari Prancis. Nah, pada 1973, akhirnya pabrik Nestle ini dibuka di Indonesia, yaitu di Jawa Timur, untuk memproduksi susu kental manis yang bermerek Cap Nona ini secara lokal. Nah, kemudian tahun setelahnya, untuk pertama kalinya akhirnya Nestle ini juga melebarkan bisnisnya keluar area makanan dan minuman, yaitu mereka memegang saham kecil di perusahaan kosmetik, yaitu L'Oreal. Nah, akhirnya
Akhirnya di era ini juga produk Denkau ini udah mulai diproduksi di Indonesia secara lokal. Nah, kemudian di bawah nama baru Nestle juga nih, perusahaan ini melanjutkan strategi diversifikasinya dengan membeli Alcon Laboratories. Alcon Laboratories ini perusahaan yang menghasilkan produk-produk kefarmasian dan kesehatan mata di Amerika Serikat. Nah, habis itu juga menurunnya tingkat pemberian ASI di dunia membuat beberapa aktivis mempertanyakan strategi pemasaran makanan bayi dan perusahaan-perusahaan seperti Nestle ini. Jadi pada 1977, para aktivis ini sempat melancarkan seruan untuk memboikot produk-produk seperti Nestle. Nah, kemudian pada tahun selanjutnya juga, kopi instan Nestle ini mulai diproduksi secara lokal di Indonesia. Nah, kemudian untuk era creating shared value ini akan dijelaskan oleh Pratiwi. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan creating shared value PT Nestle. Menciptakan manfaat bersama sebagai pendekatan bisnis dan meluncurkan Nestle Cocoa Plain dan Nescafe Plain. Ini ada beberapa titik-titik penting dari PT Nestle. Yang pertama itu ada pada tahun 2006. 2006 ini PT Nestle itu menyatakan creating shared value-nya sebagai pendekatan melakukan bisnis. Kegiatan yang ditunjukkan untuk menciptakan manfaat bagi pemegang saham juga harus menciptakan manfaat bagi masyarakat. Lalu di tahun berikutnya, di 2007, PT Nestle ini ada pada bidang gizi dan medis yang semakin meningkat. Lalu di 2 tahun berikutnya, pada tahun 2009, Nestle ini merupakan forum creating shared value pertama diadakan di New York dan menghadirkan para ahli untuk membahas sebagian tantangan global di bidang gizi. Lalu, Nestle juga mendirikan suatu bisnis jasa boga yang dinamakan Nestle Professional. Dan pada 2010, Nestle mengakuisisi bisnis pizza beku Kraft Foods and Nestle Institute of Healthy Science yang didirikan untuk meneliti produk-produk bergizi yang dilandaskan ilmu pengetahuan yang diciptakan untuk mencegah mengobati berbagai macam kondisi kesehatan kronis. Nestle juga menjadi perusahaan makanan pertama yang bekerja sama dengan Viral Laboratorium Action atau biasa disebut FLA. Nestle juga mempunyai komitmen dan prinsip-prinsip. Kini di semua negara disesuaikan dengan undang-undang lokal dan praktik-praktik budaya serta agama. Yang pertama itu ada gizi. Gizi ini kesehatan dan keaktifan tujuannya untuk meningkatkan ya kualitas kehidupan para konsumen di setiap harinya. Juga produk yang berkualitas tinggi serta aman. Lalu yang kedua itu komunikasi kepada konsumen. Nestle menciptakan ini agar komunikasi terhadap konsumennya ini tidak terputus. Jadi setiap pemberitahuan apapun dari pembaruan produk Nestle ataupun meluncurkan produk terbaru, jadi konsumen itu tidak miss informasi. Nah, lalu yang keempat ini ada hak asasi manusia dan kegiatan usaha dari PT Nestle ketenaga kerjaan untuk bertujuan memberikan contoh-contoh yang baik karakteristik maupun ketenaga kerjaan dari PT Nestle. Lalu yang terakhir ada air. PT Nestle tersendiri ini berkomitmen kepada air bersih, air jernih, dan air yang sehat ya untuk dikonsumsi kepada semua yang merasakan atau yang membeli dari produk Nestle ini. Karena pengelolaan sumber-sumber daya di dunia yang bertanggung jawab oleh semua pengguna air, terutama air ini untuk suatu kebutuhan yang sangat mutlak. Dan lalu ada beberapa produk-produk Nestle yang kian meningkat di era pandemi COVID-19 karena menyambungkan ke perubahan kenaikan produk Nestle di pandemi ini. Nah, yang pertama itu ada Bear Brand ya, susu beruang. Entah mengapa diberitahukan bahwa susu Bear Brand ini dapat menambah imun tubuh kita serta kesehatan jasmani kita
ketika kita ingin ada kegiatan maupun di rumah saja. Jadi istilahnya susu Bear Brand ini dari produk Nestle sangat membantu kita untuk imun tubuh kita di pandemi seperti ini. Lalu yang kedua itu ada Nestum, atau biasa orang membelinya itu Koko Krunch maupun cornflakes, atau yang biasa disebut itu sereal. Terakhir ada Nestle Healthy Care Nutrition. Jadi Nestle Healthy Care Nutrition ini dikonsumsi dengan kebutuhan di segala usia. Karena Nestle Healthy Care Nutrition ini merupakan produk dari Nestle Healthy Sage. Produk ini diformulasikan suplemen untuk memenuhi kebutuhan nutrisi pada kondisi tubuh tertentu. Jadi kan kalau kita di rumah aja tuh suka kayak lemes. Jadi kalau misalnya kita mengonsumsi Nestle Healthy Care Nutrition ini, keadaan tubuh kita bisa menjadi lebih segar ataupun lebih semangat dan kuat. Jadi kita mengkonsumsi produk Nestle ini dari kalau bisa di negara kita aja ya, karena emang sudah terbukti halal dan BPOM serta terverifikasi dari MUI. Baik, sekian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang dapat dimengerti. Saya akan menjelaskan analisis SWOT Nestle. Saya menjelaskan S itu strength atau kekuatan. Yang pertama itu ada aktif melaksanakan proses akuisisi dan merger. Dapat dilihat dalam perjalanan Nestle ini dapat melaksanakan proses akuisisi dan merger dengan berbagai perusahaan di seluruh dunia dengan bidang yang bermacam-macam. Dapat dilihat bahwasanya Nestle ini dengan kedua proses tersebut, Nestle memang bertujuan untuk menguasai seluruh pasar dunia. Perusahaan induk Nestle ini melakukan intervensi dengan mengubah tim manajemen, mengubah strategi bisnis, memasukkan teknologi baru, atau menjual atau menutup unit-unit yang tidak efisien atau yang tidak terkait langsung dengan kompetensi inti unit yang bisnis terkait. Dalam transferring skill terjadi sinergi dan proses aktif untuk mengubah strategi atau operasional unit bisnis. Proses perusahaan dalam suatu unit bisnis sebagai sasaran transfer, keterampilan dalam spesifik dan dapat dikenali, hampir mirip dengan transferring skill juga dalam sharing activities antar unit bisnis. Menggunakan beberapa sumber daya dalam value chain secara bersama. Pada tataran global, variabel penentuan keunggulan bersaing sangat berbeda dan bersaing domestik untuk dapat sukses di area bisnis global. Perusahaan Nestle juga perlu mengubah diri menjadi pelaku usaha internasional yang memungkinkan anak-anak perusahaan Nestle dapat bersaing secara independen berbagai pasar domestik. Perusahaan induk berevolusi juga menjadi organisasi global yang mampu mengadu seluruh sistem produk dan posisi pasarnya yang berlawan berbagai pemain global lainnya. Yang kedua itu ada konsisten mempertahankan kualitas produk. Jadi Nestle ini juga dikenal sebagai perusahaan yang menjual produk berkualitas baik. Hal ini tentu membantu Nestle bertahan hingga sekarang. Kualitas yang baik membangun kepercayaan konsumen pada Nestle. Produk yang baik ini juga mempertahankan brand minat masyarakat terhadap Nestle juga. Nestle sudah menjadi nama yang familiar dan dikenal oleh masyarakat. Yang ketiga itu ada keterbukaan identitas perusahaan yang luas. Walau awalnya PT Nestle ini merupakan perusahaan susu dan makanan bayi, Nestle tidak berdiam di suatu
satu tempat yang sama dan memutuskan untuk memperluas portofolio produknya hingga ke air mineral, kosmetik, kopi, dan lain-lainnya pokoknya. Hal ini disebabkan karena Nestle mengidentitas dirinya sebagai perusahaan untuk produk kayak hidup sehat, bukan hanya perusahaan penjual susu dan makanan bayi. Nah, hal ini digambarkan dengan slogan Nestle yaitu Nutrition, Health, dan Wellness. Dengan logo Nestle yang merupakan sarang burung yang melambangkan kenyamanan, keamanan, keluarga, dan tradisi yang mana memang menggambarkan identitas Nestle. Yang keempat itu ada nama baik perusahaan yang terjaga. Jadi di PT Nestle ini jarang sekali terdengar memiliki kasus atau masalah. Dikarenakan Nestle dengan rutin menjalankan training, monitoring, forecasting, dan assessing. Selain itu, perusahaan Nestle juga memegang kuat rating sharing value yang mana nilai untuk memberikan manfaat bukan hanya pada perusahaan, namun juga pada masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Nestle ini selalu berusaha untuk tetap mengikuti kebijakan keselamatan, kesehatan, dan lingkungan yang berisi bahwa karyawan dan mitra bisnis adalah alat yang paling berharga. Menerapkan praktek bisnis yang ramah lingkungan, menihilkan kecelakaan kerja dan keluhan masyarakat, perbaiki secara terus-menerus di bidang lingkungan dan Nestle. Di sini juga saya akan menjelaskan weakness atau kelemahan. Yang pertama itu ada promosi yang kurang. Jadi pada tahun 1999 Nestle ini kurang promosi yang membuat penjualan anjlok. Dari data yang didapat dari lapangan diketahui bahwa pada masa itu remaja kurang menyukai Nestle. Jadi lebih menyukai brand lain yang menurut mereka lebih cocok akan jiwa mereka. Jadi untuk mengatasi hal ini, Nestle juga membuat keputusan meluncurnya produk baru. Dan Nestle tahun 1999 produk ini diluncurkan, perubahan penjualan mengalami peningkatan yang sangat signifikan yang membuat kembali masuk dalam jajaran produk coklat crispy terbaik. Dan yang kedua itu ada konflik internal. Dikarenakan perusahaan Nestle ini memayungi banyak merek di bawahnya. Hal ini tentu dapat menimbulkan konflik internal. Jadi banyak pemegang kekuasaan dalam sebuah perusahaan dapat menimbulkan munculnya konflik kepentingan dalam perusahaan PT Nestle ini. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Reddy Robi. Berikutnya, opportunity atau peluang. Yang pertama, kesadaran masyarakat akan pentingnya gaya hidup sehat. Seiring berjalannya waktu, masyarakat semakin terbuka akan gaya hidup sehat. Sudah banyak bermunculan kampanye hidup sehat seperti tren olahraga, catering makanan sehat, suplemen kesehatan, dan lain-lainnya. Hal ini bisa menjadi peluang bagi Nestle untuk mengembangkan produknya dengan menekankan pada nutrisi yang ada di dalam produknya. Yang kedua, waktu yang tepat untuk membuat produk yang baru. Perubahan pada selera konsumen memberikan peluang yang baik bagi Nestle untuk membuat varian baru bagi konsumennya. Hal ini bisa diperhatikan dengan perilaku konsumen terhadap pembelian sebuah produk. Nestle harus memperbaharui produknya tetapi tetap berpegangan dengan prinsipnya, yaitu mempertahankan karakter produk asli yang selalu menjadi ciri khas dari produk Nestle dengan produk yang lainnya. Yang berikutnya, threats atau ancaman. Yang pertama, perlu image produk mahal. Banyak pemikiran konsumen terhadap produk Nestle yang mahal membuat konsumen beralih kepada produk lain. Hal ini karena banyak bermunculan produk-produk yang mempunyai kualitas yang sama tetapi mempunyai harga yang lebih murah. Yang kedua, kuatnya persaingan dengan kompetitor.
Bukan hanya Nestle yang bisa menguasai pasar internasional, tetapi banyak perusahaan lain yang ingin juga menguasai pasar internasional. Nestle harus mempertahankan hal tersebut. Jika tidak, perusahaan Nestle akan menjadi terbelakang jika tidak mau ingin menguasai pasar atau tidak ingin bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang lainnya. Oke, kali ini kesimpulannya, yaitu kesimpulannya adalah PT Nestle ini didirikan di sebuah daerah di negara Swiss yang didirikan sekitar tahun 1867 oleh Henry Nestle. Nah, PT Nestle ini menghasilkan makanan dan minuman seperti makanan bayi, kopi, susu, dan berbagai macam merek sereal terkemuka di dunia. Nah, perusahaan ini sungguh terkemuka di dunia ini karena produknya itu dapat memasok lebih dari 10 juta produk makanan maupun minumannya per tahun ke pasar dunia, mau di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Nah, untuk mempertahankan posisinya sebagai perusahaan yang sukses di era zaman sekarang, PT Nestle ini perlu menonjolkan kekuatan-kekuatannya, bahkan perlu mengolah kekuatannya agar lebih kuat di persaingan pasar dunia, dan juga memanfaatkan peluang-peluang yang ada dan menentukan solusi bagi kelemahan dan ancaman yang ada di pasaran produknya. Oke. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Dan terima kasih. Assalamualaikum.